raksasa China. Nah, sebelumnya itu dia sudah di sana selama beberapa tahun dan berkesempatan untuk ikut terlibat bersama Jack Ma langsung. Seperti kita tahu, Jack Ma itu adalah orang yang luar biasa hebat ya. Siapa sih yang nggak kenal sama Jack Ma gitu. Nah, ini teman baik saya sendiri ini bisa berkesempatan untuk berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan seorang Jack Ma, tentu saja banyak nilai-nilai plus, banyak value-value yang dia bisa pelajari dari perusahaan itu. Sebelumnya posisinya juga luar biasa sebagai former Head of Strategic Partnership SEA, Country Manager Taobao Malaysia, Country Manager AliExpress Indonesia. Serta si Mulyono ini info di dalam strategic investment case seperti Lazada, Tokopedia, Paytm Mall, and Daraz. Oke. Nah, luar biasa banget ya teman-teman, nih profilnya luar biasa banget. Jadi dia bersedia hadir sharing dengan kita mengenai sukses story-nya dia. Oke, nah teman-teman sebelumnya kita sekilas lihat teaser-nya dulu ya sebelum kita langsung dengan speaker kita yang luar biasa. Oke, teman-teman, tidak berlama-lama lagi kita persilakan Mulyana. Bro, masih mute, bro? Halo. Halo. Nah, dia slow man begitu, santai gitu, kalem gitu ya. Hai, bro, gimana kabarnya? Good. Thank you, Tere. Good ya? Iya. Udah temenan berapa lama kita ya, bro? I think dari lahir ya mungkin ya. Rumah kita Dari lahir? cuman berapa 100 meter paling, 200 meter. Iya ya, bener ya. Kita dari apa? Dari hometown yang sama, terus saling kenal satu kota. Ini anaknya siapa? Anaknya jadi mainnya bareng juga gitu ya. Sampai sekarang juga masih sering anak kita juga masih saya ajak-ajak untuk main bareng play date gitu ya. Oke, nah kita tidak mau berlama-lama lagi nih bro. Semua pada lihat profil kamu kan luar biasa banget nih. Semua nih pengen dengar tentang sukses story-nya. Bagaimana kok bisa sih bisa seperti sekarang jadi pebisnis muda gitu. Nah, boleh tahu nggak? Boleh cerita sedikit mengenai mungkin background-nya ya, karena banyak teman-teman di sini banyak yang belum kenal juga gitu. Oke, mungkin aku mulai dari thank you dulu Tere untuk kesempatannya. Thank you juga Prime Agency, Bu Ketigo. Semoga mungkin bukan sukses stories, mungkin cuman my story. Still long way to go. Jadi sharing session semoga bisa bermanfaat. Terus ya kalau ada apa yang perlu ditanyain juga happy to go through that. So mungkin aku share the screen maybe, Tere. Oke, share screen, silakan. Ya, 1 second. Oke, jadi seperti yang tadi Tere bilang, mungkin aku just agak cepat kira-kira kenalin the background dari saya sendiri. Lahir dan besar di Banda Aceh, satu kota sama Tere. Cuman
Banyak mungkin, teman-teman dari Aceh nih, Bro, sapa dulu. yo halo halo ha, Mjangong Hafa, Mjangong Hafa ya, tapi siapa Apa sih? ya, apa haknya? But yeah, so mungkin ada beberapa hal yang terjadi di masa kecilku, jadi itu yang jadi key turning point of my life. Unexpected, nggak, maksudnya ya benar-benar nggak kepikiran, tapi itu yang menjadi perubahan ke hidup gua sendiri. Itu tahun 98, aku yakin mungkin banyak anak muda di dalam call ini yang mungkin belum really understand yang apa yang terjadi waktu itu. Tapi di kondisi seperti itu, orang tua saya send me out, kirim saya ke Guangzhou untuk, for whatever reason, saya di sana 10 bulan. So that changed my life entirely. Bukan hanya bisa belajar bahasa, bukan hanya bisa lihat a new country, tapi yang berubah adalah perspektif. Itu merubah semua perspektif saya terhadap hidup. I think even sampai sekarang. Terus cuma 10 bulan, and then pulang balik ke Aceh, habisin kelarin SMP, pindah ke Medan, again, bareng sama Tereh, Ya. di Sutomo, selama 3 tahun. Very, very valuable experience in my life. Di sana mungkin karakter hari ini tentang saya sendiri itu terbentuknya di sana. Cara melihat orang, cara bergaul, everything saya percaya terbentuknya pada saat saya di Medan. And then habis dari Medan, saya kuliah di China, di Hangzhou, satu kota yang nggak begitu terkenal bagi orang Indonesia, tapi sekarang Hangzhou mungkin salah satu kota, bukan salah satu, salah dua doang. Hangzhou dan Shenzhen adalah kota yang paling maju di China, I think even di Asia, untuk digital infrastructure. Mungkin karena di Hangzhou ada Alibaba, di Shenzhen ada Tencent and Huawei. 4 tahun kuliah, bisa lihat foto di sebelah kiri, that's my graduation 2007. Sangat bersyukur bisa di Hangzhou, karena sebenarnya planning saya itu ke Beijing. Tapi out of many reason, ada yang ingat nggak tahun 2003 itu terjadi satu hal yang mirip banget sama sekarang, SARS terjadi. Tapi mungkin waktu itu orang nggak begitu terasa karena informasi segala macam belum begitu bagus. Tapi SARS sangat parah waktu itu di China. So Beijing turned down. Actually saya udah diterima sama Beijing University, number 1 university in China. But they turned down my offer letter karena mereka nggak kasih orang luar untuk ke Beijing waktu itu untuk kuliah. Mungkin Tere nggak tahu cerita ini. But 2 bulan sebelum masuk kuliah, tiba-tiba ada surat datang bilang aku nggak boleh kuliah lagi. Tapi dikasih kesempatan dikasih recommendation letter untuk ke sekolah uni lain yang mereka rasa bisa same level, tapi juga bisa terima karena masalah SARS tetap bisa terima. So out of nothing, aku milihnya Zhejiang University in Hangzhou. I think that's the most important choice of my life. Zhejiang University is number 3 university in China by that time. I think still number 3 now. Super big. Sorry that I didn't show the picture now. Super big, super bagus banget. Kalau zaman itu aku lihat tahun 2003 itu udah level Singapura. Kantinnya bisa masuk 20.000 orang sekali makan. Think about it. Tapi nggak hanya itu. Selain universitinya mempunyai kualitas yang sangat tinggi, tapi nasib yang sangat bagus buatku adalah Alibaba juga mulainya dari
Hangzhou. Dan waktu itu kantor Alibaba is just few blocks from my campus. Jadi itu macam tetangga kamu tiap hari ngebuat something crazy, lu dengar aja, lu merasa mereka itu gila, and tiba-tiba itu like everything happens because of that. Jadi dari sanalah pengaruhnya ke saya sendiri untuk understand what is digital, what is internet, what is e-commerce, what is the apa namanya, what is the key importance value of the company, and so on and so forth. Tapi mungkin itu hanya introduction ya, karena waktu itu Alibaba udah terkenal pun masih kecil ya kalau dibanding hari ini. Jadi targetku masih ke perusahaan yang lebih gede pada saat itu. And then pada saat saya selesai kuliah, again membuat pilihan yang agak aneh daripada semua orang. Waktu itu semua teman dari kampus milihnya ke kota besar, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong. But I choose to north part of China, a city called Tianjin, and then dipindahin ke Kalimantan untuk ngerjain project kelapa sawit. Unexpected, cuman banyak yang saya pelajari selama hampir 2 tahun di company itu. I started as a future traders, jual beli palm oil globally, tapi akhirnya dipindahin ke Kalimantan untuk ngurus perkebunan, which I know nothing about it, but I learned, survive. Beberapa picture di sana waktu itu masih, starting from land clearing, aligning, pembibitan dan lain-lain. It's nothing that I know about, but I learned about it. That's how I started my career. Terus, jadi Bro, awal-awal kan bilangnya move ke China itu sekitar tahun 2000-an ya. Jadi sebenarnya apa yang menjadi dasar pikiranmu itu sampai memilih China, dan bagaimana hal itu benar-benar berdampak dengan dirimu yang sekarang gitu loh. Karena kan orang Aceh gitu, Indonesia di ujung sana gitu kan, move ke China kan pada saat zaman itu juga orang udah nggak suggest untuk pergi ke China gitu loh. Biasanya orang kalau misalnya orang Indo banyak kan ke Singapura lah, Aussie lah, KL lah, bener nggak? Nah, hal apa yang mendasari pikiranmu untuk move ke sana? Thank you, Tere. I think I missed out poin ini tadi. Jadi waktu tahun 98 aku di Guangzhou, aku udah ngelihat seberapa majunya China. Mungkin sampai sekarang pun orang nggak ada yang percaya sih. Kalau gue bilang tahun 98 itu China udah maju. Give you example ya. Dulu ingat nggak kita di Aceh? Mungkin Tere nggak tahu lah, mungkin cowok lebih tahu. Zaman tahun 2000, itu lu mau cari komputer aja nggak ada gitu. Mau cari warnet aja pun itu cuman very eksklusif, beberapa orang bisa, paling satu warnet paling 8-10 komputer, dan mahal, sangat mahal. Tapi tahun 98 waktu gue di sana, sekolah gue yang very basic aja pun ada komputer lab-nya yang hampir 50-60 komputer gitu. Itu tahun 98-99. And then MRT-nya super, I think MRT-nya waktu itu udah 6-7 line. Library-nya itu udah gedung lebih gede dari gedung apapun yang pernah gue lihat di Jakarta waktu itu. Jadi I understand that bahwa China itu udah maju, cuman nggak ada yang ngerti. Kalau di Indonesia itu nggak ada yang ngerti. So I think that should be my opportunity kan. Iya. Dan itu poin satu. Poin kedua juga, yaitu kebanyakan lu begitu sampai Medan, I'm sure Tere pasti ingat lah. Kebanyakan dari teman kita itu udah prepare untuk ke luar negeri, right? Betul. Dan semuanya kayak lu bilang, ya paling minimal juga Malaysia lah. At least Malaysia, Singapore, Aussie, US, UK. Nggak ada yang ke China, right? Ya. And mungkin kenyataannya juga, gue sendiri juga nggak suka English ya, so I hate English. Jadi mungkin itu salah satu alasannya. Tapi I think it will be a key differentiator kan. Maksudnya
ya orang nggak ngerti kenapa di sana bagus, dan gue tahu di sana bagus, kenapa enggak gitu loh. Hmm. And then sebenarnya gue prepare untuk ke Beijing University for already 3 years. So from the beginning gue mulai di SMA udah that's my only target. So it's very very clear, very oriented. Di satu Sutomo waktu itu tamat, satu Sutomo yang pergi ke China cuma 2 orang. One of them, salah satunya saya sendiri sih. Dan dua-duanya kita itu akhirnya dua-duanya bareng ke Zhejiang University karena ya itu waktu itu nggak banyak uni yang bisa terima karena masalah SARS. Hmm, hmm, Ya, so I think gue melihat perspektif yang berbeda lah. hmm, hmm, hmm. Yep. And then setelah dari Huawei, sorry, tadi aku my job in Kalimantan, and then habis itu ada kesempatan datang dari teman, I join Huawei from Huawei China, and then direlokasi balik ke Indonesia Jakarta for 2 years. It's very important, a lot of lesson learned over there. Tapi selain itu aku juga ada kesempatan waktu itu udah mulai create my own startup. Start dengan 2 teman, my best friend dari SMA, which Tere juga kenal, Ali and Yoga. Itu zaman-zamannya Tokopedia baru mulai. I think di tahun pertama we are doing very very well. If you look that we have all the award, waktu itu masih Rakuten yang paling terkenal. But yeah, unfortunately kita fail lah. Di tahun ketiga kita fail, merugi and everything. Tapi dari pelajaran itu, gimana cara buat website, gimana cara operations and everything, saya dapat kesempatan untuk balik ke China and join my Alibaba journey. So dari 2013 akhir, 2014 awal, because of my, I like e-commerce so much, jadinya pindah balik ke China waktu itu sama istri, gue bawa dia bareng balik ke sana untuk memulai my journey in. Ya, bro, mau tanya dulu nih. Kan dari Indonesia, dari China move ke Kalimantan, habis itu sempat berbisnis startup yang ini ya. Habis itu kan balik lagi untuk decide untuk memutuskan balik lagi ke China. Nah, waktu itu kamu ada kekhawatiran nggak sih? Maksudnya kan di sana kan kompetisinya sangat luar biasa seperti yang lu bilang itu kan benar-benar orang di sana tuh benar-benar maju, pikirannya juga benar-benar udah maju. Pasti mereka sifat kompetisi itu tinggi sekali. Apalagi total penduduk di sana kan luar biasa banyak banget kan ya. Pasti ekonominya juga sangat cepat gitu. Jadi pada saat awalnya kamu mau move ke sana, ada nggak pada saat kamu di sana mengalami tantangan atau untuk bekerja lah, untuk misalnya living-nya lah atau gimana, itu ada nggak? Ya, jadi gini Tere, gue lucky banget waktu kuliah itu di Zhejiang University. Again, itu university number 3 in China. Jadi gue itu kuliahnya satu mata pelajaran semua satu standar sama orang-orang China. So, and mungkin berbedanya gue sama banyak orang Indonesia yang ke China kuliah, apalagi sekarang ya. Dulu juga banyak yang ke Guangzhou, ke Shanghai, ke Beijing. Kebanyakan mereka main sama orang Indo ataupun sama at least orang luar. Kalau gue waktu itu di sana, the whole campus cuma ada 2 orang Indo, I think. Yang belajar bahasa adalah berapa orang, tapi kan kita belajar undergraduate, jadi different campus. Cuma 2 orang Indo, right? Orang luar juga cuma 20-an, 30-an orang. Jadi gue memang dari sononya itu udah berbaur sama mereka. The level of competition, the deep level of their education juga I went through that lah. 4 tahun itu susah banget sih ya. Think about it, lu belajar kalkulus pakai Mandarin.
right? Um, it's a nightmare, but di sana itu membuat it shape my competitiveness, jadi bisa bersaing sama orang China yang bahkan udah top. Karena istilahnya ya kayak lu kuliah di ITB, right? Hmm. Jadi orang-orang Indo yang kuliah di ITB kan pasti yang termasuk yang bagus ya. Mm-mm. I think that's gave me a very good foundation, itu satu. Kedua ya karena gue juga berteman banget sama orang-orang China, I think very important part-nya adalah lu belajar culture-nya. Lu Hmm. mengerti apa yang penting bagi mereka, bagaimana cara kerjanya, dan lain-lain. I give you example ya. Waktu gua kuliah tamat, itu kayaknya gue sendirian satu orang doang yang orang luar yang bisa dapat kerja di China sih. Semua Hmm. temen gue yang orang luar nggak ada yang dapat kerja. Hmm. Eh, Dua alasan. Satu tadi yang gue bilang, mereka banyakkan main orang Korea, main sama orang Korea, orang Malaysia main sama orang Malaysia, jarang berbaur sama orang China. Itu satu. Kedua, karena mereka nggak berbaur, mereka itu nggak tahu bahwa di China itu cari kerja itu 1 tahun sebelum lu tamat. Jadi 1 tahun sebelum lu tamat itu lu udah dapat kerja gitu. Kalau lu nggak dapat kerja, you practically will, busted up, right? Jadi orang luar itu nggak tahu. Jadi mereka pas udah mau selesai skripsi baru sibuk-sibuk cari kerja, visa udah nggak dapat, and most of the time they have to go back. Hmm. But gue fortunately tahun ketiga doang, belum masuk tahun keempat, skripsi belum mulai pun gue udah dapat kerja. Nah, Hmm. banyak banget sekarang adik-adik kelas yang hampir setiap tahun di bulan 5, bulan 6 itu cari Komul, ada bisa dapat kerja nggak? Gue nih sekarang udah mau tamat nih di mana. I'm like, guys, kalau lu mau cari kerja, lu harus cari gue setahun sebelumnya gitu. But no, sangat jarang orang prepare that early ya. I think the lesson learned here adalah you have to think about what happens in the next 3 years and then prepare early gitu loh. So I think that's how I got it. Bahkan sekarang pun kalau lu lihat the whole orang Indonesia yang kuliah di China, ada berapa persen yang bisa dapat kerja langsung? It's very low. Jadi mungkin you know um, preparation for the next 3 years itu lu harus mikir dari sekarang, baru lu bisa dapat hasil maksimum sih. Hmm. Gue di sana lebih kurang 15 tahun ya, on and Hmm. off 15 tahun ya. Gue pernah tinggal di 6 kota, right? Hmm. Hangzhou, Shanghai, Beijing, Tianjin, Shenzhen. Dua company yang mungkin paling terkenal di sana, Alibaba dan Huawei. Hmm. I think yang buat gue bisa make sure bahwa gue bisa survive adalah itu preparation sih. Lo harus prepare. The earlier you prepare, the better. Hmm. Kemudian saya mau tanya lagi, Bro. Kan seperti yang tadi kamu cerita ada 2 company gede kan. Jadi selama berada di sana itu sebenarnya value-value apa yang sudah kamu dapatkan dari 2 perusahaan raksasa itu sehingga menjadikan kamu seperti pebisnis seperti sekarang gitu. Karena pasti perusahaan besar Iya, yang maju luar biasa pasti nilai plusnya itu banyak banget yang bisa kita pelajari gitu, benar nggak? iya Tere. Mungkin beberapa poin ya. Ini gue sengaja try to sum it up kemarin. Hmm. Yang pertama itu lu punya vision yang akan design, lu punya batas sih. Jadi istilah gini, kayak tadi waktu gue cerita kenapa gue bisa mau kuliah di China, gue udah ngelihat gitu loh, gue udah ngelihat bahwa oh visi gue udah jauh karena udah ngelihat yang gede, udah ngelihat yang keren, udah ngelihat yang bagus. So ya, lu tahu bahwa lu bisa ke tempat yang lebih jauh gitu. So I think yang gue pelajari adalah limit lu akan terbatas dari visi lu sendiri. Kalau visi lu cuman pendek, ya lu punya hasil ya sedikit. Jadi mungkin nggak banyak orang tahu ya visinya Alibaba itu lucu banget sih ya. Visinya itu lucu banget. Visinya itu adalah uh, to become a company yang bisa hidup 108 tahun. Oke, visinya itu gitu Tere. Visinya itu bukan jadi perusahaan paling gede, bukan jadi perusahaan paling cuan, bukan gimana.
Visinya itu adalah perusahaan yang bisa hidup selama 108 tahun. Kenapa 108 ya, Sorry, bukan 102, 100? 102, 102. 102 Jadi tahun. di old Chinese saying adalah company yang bagus itu bisa hidup 3 decade, right? Jadi, 3 century, bukan 3 decade, 3 century. Jadi waktu itu Alibaba mulai dari tahun 99. So, 100, jadi 99-an, 2000-an, and then 2100-an means 102 tahun itu dia bisa go through 3 century, right? Tapi if you think about it, right, kenapa Jack Ma itu set the visi company itu seperti ini? Kebanyakan orang visi itu like visi perusahaan itu pasti like very materialistic, right? Very realistic, like become a top 5 company of industry besi in the world, something like that, right? Tapi dia bukan seperti itu. Jadi dengan adanya visi seperti ini, dia set limit dari this company adalah lu nggak perlu jadi gede, lu nggak perlu apa, yang penting lu hidup selama 108 tahun, lu otomatis pasti good company yang gede. Jadi hal pertama yang gue pelajari adalah the way lu bisa maju terus adalah lu harus membuka visi lu sendiri terus, gitu loh. Jadi visi lu makin tinggi, lu punya limit makin unlimited, right? That's number one. Number two, the more you know that you don't know, gitu loh. Kalau lu nggak tahu, masa lu nggak tahu apa yang lu nggak tahu kan? Makin banyak lu tahu, lu baru benar-benar tahu bahwa lu nggak tahu, gitu loh. Nah, I give you example nih, picture di bawah sebelah kanan ini, Jack itu sama satu orang tua. Ini orang tua, aku yakin mungkin jarang yang tahu. Namanya Chin Yung. Ada yang tahu Bibi Leung nggak? Ataupun Tio Buki, Yoko, Tere tahu kan? All the Oh, stories. Yoko tahu Bibi Leung ya. Ya, all those stories, semua yang dari zaman kecil kita, yang semua film selat yang kita tahu, itu semua cerita, ada sekitar 40-an cerita yang super top. Pengarangnya ini Ence ini. Oh. Ini pengarangnya. So, baru tahu. Dia salah satu profesor ternama, tapi waktu Cultural Revolution di China itu dia terdampar di Hong Kong, dan dia nggak diterima di University di Hong Kong. Akhirnya jadi penulis cerita, taruh di koran. Pelan-pelan orang suka, dia tambah-tambah terus, and become all the cerita silat yang semua Chinese generations knows. So, kenapa gue taruh foto dia sama Jack ya? Jack bisa become Jack hari ini is because of him. A lot of Chinese people bisa punya imagination because of him. Karena dia yang ceritain all the romance story, pendekar segala macam. We all learn from that, right? Lu harus sering baca buku, lu harus you really have to know bahwa semakin banyak lu tahu, semakin banyak lu akan amazed tentang hidup ini sih. So, di journey-nya gua sama Huawei waktu itu, Huawei itu very unique ya. Huawei itu telecommunication provider. Jadi hari ini kita bisa pakai mobile phone and everything, banyak banget tower-towernya itu dari Huawei. Mereka itu benar-benar orang China yang nggak tahu apa-apa, keluar, do everything, just try to do it everything, and then the more they do, the more they know. But at the same time, the more they know, the more they know that they don't know. Jadi di setiap negara itu mereka pasti ada banyak banget partner-partner lokal untuk menjembatani apa yang mereka nggak tahu. Jadi I think that's the point number 2. Point number 3, attitude is everything. Lihat foto yang paling kanan atas itu, ada satu orang lagi kerja. Itu foto diambil dari acaranya yang sebelah kiri. Kalau lu lihat sebelah kiri 2017, Alibaba Annual Party, itu di dalam stadium itu ada sekitar 18.000 orang. Kita lagi party,
because of the ulang tahun. Tapi ada programmer yang di luar duduk kerja. So what I'm saying adalah lu harus sebagaimanapun lu udah sukses, udah gede, lu punya attitude yang akhirnya menentukan lu punya hasil sih. Jadi pada saat perlu kerja ya kerja gitu loh. Pada saat perlu belajar belajar, pada saat perlu party, tapi ya jangan lupa akan yourself, dan attitude-nya itu harus harus sesuai lah. Banyak orang yang sering kelupaan diri sih ya. Dan aku pelajari sendiri dari all the management that I have with Alibaba, especially Jack. Jack itu very simple ya, very simple. The attitude is super good, super nice. Waktu dia datang ke Indo, waktu dia ada hubungan sama Indo government, dia nggak merasa dia tahu. Pasti nanya ke gua. Pasti nanya, Mul, orang Indo bisa suka seperti ini nggak? Apa sih kebiasaan kalian? Biasanya hal apa yang kalian nggak suka? Jangan sampai gimana. So I think that's the one that I really respect ya. Number 4, you have to sharpen yourself. Ada teori yang namanya 10,000 hours. Lu harus ngerjain sesuatu selama 10.000 jam, so lu bisa jadi the expert. Jadi mungkin banyak teman-teman kita yang masih muda. Just for your sense, 10.000 hours itu adalah 10 tahun. So if you want to be expert di satu industri, satu bidang, jangan mudah puas gitu loh. Jangan sedikit-sedikit merasa lu udah hebat, udah pinter. Lu harus accumulate it. I give you example, Mark Zuckerberg yang pendiri Facebook, dia itu udah jadi programmer more than 12 years. Dia dari kecil udah programming. Tere, lu udah 10 tahun di karir yang lu jalanin? 7. 7. So you have to spend the time. Nggak ada cara lain sih. Satu-satunya rumus untuk bisa jadi expert adalah ya spend the time, work harder. Tapi yang sayangnya adalah banyak orang yang suka pindah-pindah gitu. Sebentar mau IT, sebentar lagi jadi sales, whatever. Kalau lu nggak ada akumulatif, lu nggak akan bisa jadi expert di bidang ini. Dan kadang gini, nggak ada orang yang bisa perfect every time. So apa yang lu suka, apa yang lu rasa lu pinter, ya you have to focus on that. Dulu mungkin sebenarnya cara pelajaran di dunia ini itu, cara belajar itu rusak banget sih ya. Jadi semua orang harus dijadiin satu. Semua orang harus belajar matematika, semua orang harus belajar fisika, semua orang harus belajar whatever it is. Tapi ya sebenarnya ya lu nggak bisa nge-compare setiap orang di setiap subjek kan. Jadi apa yang lu pandai, lu harus understand, lu benar-benar harus understand yourself, apa yang lu pandai, dan lebih penting adalah apa yang lu suka. Ya, spend the time, work harder. 1 tahun, 2 tahun itu nggak akan kelihatan hasil. Biasanya manusia normal 10 tahun ya. That's what it is. Istilahnya jangan lu bandingin ikan sama monyet untuk subjek manjat pohon dong, ya kan? Lu selama gak akan ketemu kan. Tapi kalau lu ikan, ya udah jangan pikir lu gimana belajar manjat pohon, ya udah lu berenang aja. Ya, I think that those are the things that ya selama over few years yang penting sih menurutku. Nah, Bro? Ya. Nah, sebenarnya tadi kamu ceritakan tentang value yang sudah kamu dapatkan di sana. Bagaimana mengenai budaya kerja antara di sana, sekarang kamu udah
move back ke Indonesia gitu. Itu bagaimana gitu? Maksudnya kan pasti ada something yang different kan dari yang dulu-dulu dengan sekarang gitu, baik etos kerja, baik teamwork atau apapun itu. Hal-hal apa yang kamu dapatkan di sana gitu? Ya, jadi ada dua yang key differentiator ya menurut gue ya. Satu itu ownership. Jadi mungkin ini pengalaman gue sendiri sih. If you see ada slogannya Alibaba itu namanya if not now when, if not me who. Jadi slogan ini apa sih? Slogan ini adalah lu jangan lu jangan lu jangan tunggu gitu loh. Kedua, lu jangan buang tanggung jawab. Apapun yang lu lihat, yang lu rasa lu bisa contribute, just move, just do it. Dan masalah ownership yang kadang di Indonesia ini kadang kelihatannya ya udah bodo amat, itu bukan kerjaan gua kok, itu bukan tanggung jawab gua kok. Ngapain gua ribet-ribet ya kan? Tapi nggak bisa seperti itu karena please remember bahwa Indonesia juga termasuk emerging market ya, istilahnya infrastruktur kita, ekonomi kita itu semua sangat jauh di bawah rata-rata negara maju ya. Jadi sebenarnya PR-nya itu banyak. Jadi ya udah tanggung jawab lu harus ada. Lu harus ada istilahnya apa namanya passion yang bisa oke, ini penting, ini seru, ya udah, gue nggak ngerti mungkin, tapi ya udah gue coba deh, gue jalanin. Ataupun ada yang nggak beres, bukan kerjaan lu, bukan tanggung jawab lu, coba cari orangnya, bilang sama dia. Terus ada kerjaan juga, aduh hari ini weekend, tunggu Senin deh, kapan deh? Iya selamanya udah nggak ada. Jadi prinsip ataupun apa namanya mentalitinya adalah if not now, when? If not me, who? Right? That's how it is. Yang kedua juga salah satu quotes-nya Jack yang paling mungkin terkenal dan yang paling sering dia cerita, sebenarnya quotes ini terjadi di salah satu meeting waktu company Alibaba itu hampir nggak ada duit, udah hampir nggak ada duit. Dia bilang sama semua karyawannya waktu itu kayaknya cuma 70-80 orang. Dia bilang, hari ini kita akan sangat susah. Besok mungkin akan lebih parah. Tapi kalau kita bisa survive tomorrow, the day after tomorrow will be a very good day. Moralnya apa? Moralnya adalah ya susah itu wajar gitu loh. Mungkin akan terus lebih susah, tapi begitu lu udah terbiasa sama susah, lu udah lewatin itu, the one that yang nggak nyerah, yang stay on the ground, ya dia akan menikmati suksesnya sih. Jadi jangan mudah nyerah lah. Hal susah itu biasa, tapi akan ada nikmatnya sih setelah lu melewatin susah-susah itu. Sekaliber Alibaba yang besar aja sebenarnya pernah mengalami ups and down juga ya sebenarnya kalau kita tahu ceritanya secara keseluruhan. Ya, ternyata ada hal seperti ini gitu. Kita yang lihat sekarang kan sebenarnya Jack Ma udah wow, Alibaba udah wow gitu. Tapi kan orang nggak tahu naik turunnya seperti apa. Dan ternyata memang setiap bisnis itu ada ups and down-nya. Bener sih yang seperti yang ini quotes-nya itu bagus banget beneran. Dan saya juga pada saat lu ngomong begini itu ya kayaknya merasa dapat banget nih, bener juga nih gitu. Jadi setiap hari kita hidup so the fullest lah, jangan sampai menyerah, pokoknya usahakan yang terbaik hari ini, nggak itu better, besok ya juga akan lebih baik lagi ya bro ya. Nah, ini seperti yang kita lihat di gambar ini, sebenarnya kamu tuh lagi ngapain sih tangannya begini? Aku lihat di gambar ini ada Jokowi juga, ada Ibu Negara juga ya. Ya. Jadi waktu itu aku mewakili Alibaba untuk jadi ketua delegasi Indonesia di G20. Jadi G20 itu perkumpulan government 20 negara terbesar di dunia itu kumpul bareng-bareng setiap tahun.
Nah, Hmm. pas di tahun 2016 G20 itu kumpulnya di Hangzhou. Terus Alibaba itu jadi tempat yang beberapa key countries itu akan kunjungi. Nah, ada 6 negara yang datang, salah satunya itu Indonesia. Jadi kita prepare hampir setahun lebih, gimana caranya datang, acaranya seperti apa, topik pembicaraan dan lain-lain. Jadi waktu itu kita set up ini di kampus kita. Kita menerima Pak Jokowi dan 6 menteri bersamaan, dari Bu Sri Mulyani, dan banyak lagi. Waktu itu kita ada set up Indonesia Pavilion. Jadi kita kasih lihat Pak Jokowi berapa banyak produk Indonesia yang dijual di Alibaba, berapa banyak kontribusi Alibaba terhadap Indonesia ekonomi dan lain-lain. Saya yang menemani dari awal sampai akhir delegasi Indonesia di G20. Experience-nya bagaimana pada saat itu sih, Bro? Kita kan pengen tahu nih, bisa ketemu Pak Presiden juga, orang nomor satu negara gitu. Sebenarnya apa yang kamu rasakan ketika kamu berada dan mewakili untuk delegasi Indonesia di event itu? Satu, bangga ya, for sure ya. I mean, bangga as in waktu pertama kali brief, Pak Jokowi juga bilang, oh, terima kasih udah pakai batik. Dia bahasa Inggris sama aku. Dipikir I'm not Indonesian. Dia pas balas, Pak, orang Indonesia nih Pak. I think he's very happy ya. He's very happy that karena presentasinya Alibaba juga saya yang bawain. I think he's very happy bahwa kenyataannya adalah di company like Alibaba Group by that time, 250 billion company, nomor 7 perusahaan terbesar di dunia, bahwa people like Jack, people like Daniel bisa give a trust to Indonesian untuk membawa the whole acara, right? I think he's very very happy about that. Satu. Kedua, bahwa banyak yang kita bisa belajar masing-masing. Dan itu memang terjadi. Tidak seperti yang saya expect, but at least terjadi quite a lot of it. So I think the journey was very very exciting. 1, 2, 3 hari itu, jadi hari berikutnya itu kita jamuin Pak Jokowi dan delegasi di Shanghai. Ada satu hal yang terjadi yang mungkin mempengaruhi aku sendiri juga. Di waktu itu ada satu event kecil, Pak Jokowi ngajak orang Indonesia yang di China untuk ngumpul bareng. 100 orang kurasa, lebih kurang. Tapi yang di dalam itu yang benar-benar kerja sebagai eksekutif di Chinese company itu mungkin cuma 3 atau 4 orang. Kebanyakan itu berusaha, doing business, ataupun kerja di perusahaan luar, like American company or European company. Terus ada satu yang nanya, Pak Jokowi, gimana kita orang Indonesia yang di luar ini bisa berkontribusi untuk negara kita? Biasalah, Pak Jokowi kan santai banget ya orangnya. Dia jawabnya cuma satu sih, dia bilang, udah, pulang aja. Udah cukup kalian di luar, kalau mau membantu, ayo pulang ke negara kita. I think itu salah satu momen yang mungkin sangat mempengaruhi ya. Salah satu alasan penting mungkin kenapa aku pulang sih ya. So yeah, that's it is. Oke, Bro, seperti yang tadi kamu cerita kan ibaratnya kan Alibaba itu raksasa banget nih. Jadi sebenarnya mereka itu kerja itu working hour-nya seperti orang gila atau gimana, atau sampai mereka juga benar-benar sampai bisa maju banget nih perusahaannya. Orang-orang di dalamnya itu cara kerjanya itu seperti apa sih? Maksudnya kayak kita kan pasti ada budayanya dong ya. Maksudnya Indonesia kan orang-orangnya juga kerja 9 to 5 gitu, working hour gitu. Kemudian ada weekend, ada yang masuk, ada yang enggak. Jadi sebenarnya di situ itu apa mereka benar-benar kerjanya itu benar-benar dari pagi banget sampai malam banget, non-stop all every day sampai bisa gede banget ini perusahaan atau gimana sih?
Mungkin banyak yang pernah dengar 996 ya. Terry, lu pernah dengar 996? Nggak terlalu tahu. So 996 itu terms-nya bilang dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari. Oke. Okay? Jadi itu terms yang terjadi di Alibaba. Jadi banyak banget kondisi yang kita perlu 996 ya. So everybody understand. Lu dari pagi sampai malam selama 6 hari. Jadi seminggu lu cuma bisa istirahat 1 hari. Cuman jadi gini, we work very 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 crazily hard ya. Cuman bukan untuk sengaja untuk work hard sih. Jadi mentalitinya itu bukan harus lu harus lembur, lu harus mati-matian kerja. Bukan kayak gitu. Itu namanya kerja rodi, right? Bukan. Tapi mentalnya adalah seperti ini. Lu kerja on time, bener, nggak salah. Lu lembur, bener, nggak salah. Yang salah itu kalau kerja nggak selesai. Okay? Mentalitinya itu seperti itu. Kedua, lu akan mati-matian, nggak ada yang maksa. Kalau lu dipaksa, paling lu bisa bertahan berapa bulan, lu cabut kan. Jadi lu harus benar-benar, lu suka, lu understand bahwa hasil kerjaan kamu itu bermanfaat untuk masyarakat. Lu ada proud-nya, bukan hanya dari segi duitnya. Of course duitnya banyak juga ya, that's one of the reason. But lu akan bangga gitu loh. I give you example, right? Dari coba lu lihat yang foto paling kiri atas. We brought Borobudur into our headquarters. Mungkin nggak penting bagi banyak orang, but it feels like itu waktu itu gue masih di AliExpress. AliExpress itu jualan ke seluruh dunia. I'm proud bahwa gue bisa taruh, ikoniknya Indonesia di the headquarters, right? Terus lo lihat the second pictures, we also have the team merah putih juga berkibar di sana. Yang sebelahnya itu tim Spanyol. We are fighting, competing each other. But that's the fun part, right? Jadi lu nggak merasa bahwa, aduh, gue kerja mati-matian, gue kerja mati-matian. No, yang kita pikir adalah gue ngerjain apa. Ini harus selesai, ya kan? Jadi mentalitinya itu benar-benar, kita tahu kita mau buat apa, capek, setengah mati, tapi begitu hasilnya keluar, lu udah lupa tuh capeknya selama 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir. Tapi yang pentingnya adalah lu merasa, hasil ini memang memuaskan. Dan of course, Alibaba pay very well ya, very very well. Jadi lu tahu lah bahwa they appreciate your hard working. Jadi bukan benar-benar istilahnya kerja paksa. Bisa lihat kayak biasanya kalau kita buat 11-11, 11-11, itu preparation-nya like crazy, right? Tapi setelah selesai, you are very proud. You really are very proud, right? Nah, contohnya lagi nih, mungkin picture yang di tengah itu Pak Tom Lembong. Waktu itu kita membantu 5.000 Indonesian seller untuk masukin produk mereka ke China. Kalau nggak salah itu ada sekitar 1, sekian triliun transaksi yang terjadi. Sampai Pak Tom Lembong, waktu itu kepala BKPM, juga datang ke tempat kita untuk buat the ceremony, right? So, that's how the work cultures in Alibaba. Nah, bagaimana dengan Jack Ma sendiri dalam kesan karyawan-karyawannya, atau misalnya dia di sana kan sebagai seorang leader ya, maksudnya yang membawahi banyak orang gitu. Bagaimana image dari setiap karyawan terhadap sosok Jack Ma ini? Bagaimana cara dia menangani semuanya sehingga misalnya etos kerjanya itu bisa mereka dengan sendiri udah genjot sendiri nih, udah nggak perlu di-push lagi nih. Sebenarnya leadership apa yang ada di Jack Ma yang Bro juga belajar banyak gitu loh. Nah, menariknya adalah meskipun Alibaba itu digital business ya, tapi percaya nggak percaya, Jack itu nggak ngerti IT, sama sekali nggak ngerti. Sama sekali nggak ngerti. Aku nggak pernah ngelihat dia pakai komputer. Nggak pernah. Serius? Serius. Gue nggak pernah ngelihat dia pakai komputer.
lagi meeting pun dia ngambilnya buku sama pen. Oke, so think about it. Orang seperti dia bisa buat one of the biggest internet company in the world, right? Apa sih caranya? Very simple, very simple. Percaya sama tim yang lo, hire ataupun lo ajak. I give you one more fact ya, yang paling seru ya. Sampai sekarang pun, lu ngelihat startup ataupun perusahaan apapun, pernah ngelihat nggak satu company yang dimulai 18 orang? Karya pernah lihat nggak? 18 orang bareng-bareng ngebuat sesuatu, 18 orang bareng pernah ngelihat nggak? Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Dan Biasanya yang banyak paling yang hebatnya adalah, dan Tere yang paling hebatnya lu pikir ya, 18 orang ini hampir nggak ada yang keluar. Sampai hari ini loh, ada yang of course ada yang udah retire, ada yang udah santai-santai leha-leha, but istilahnya semua bersatu gitu loh. Just to think about it ya, just to think about it. So one of the key person di Alibaba itu ada satu orang namanya Joe Tsai. Itu orang nomor 2-nya di Alibaba. Dia orang pertama join the company setelah 18 orang. Jadi dia orang ke-19. Joe ini orang hebat, super. Dia lawyer, investment banker, Goldman Sachs segala macam. Tapi dia kok mau join satu company yang waktu itu tahun 99 di China, cuma di satu kos-kosan yang apapun nggak ada. Dia pernah cerita ke kita bahwa dia bilang, lu pernah nggak ngelihat satu orang yang ada 17 orang, nggak ada gaji, malah harus taruh duit sendiri, masih mau ngikut nih orang nih. Nggak pernah, dia bilang, gue nggak pernah ngelihat orang seperti ini. Dan pernah nggak lu ngelihat dari awal satu company, dia sebagai bos, dia langsung bagi semua sahamnya. Jadi sampai sekarang, hampir semua karyawan di Alibaba itu punya saham. Beneran, I'm saying like literally ya. Maksudnya setiap tahun, setiap kali ada, lu bisa menikmati hasilnya dari perusahaan gitu loh. Tahun 2007, Alibaba.com IPO di Hong Kong, itu rata-rata setiap orang rata-rata itu bisa dapat lebih kurang 4M. Kalau uang rupiah ya, waktu itu ya. Rata-rata loh. Lu jadi resepsionis pun, lu tukang sapu pun, lu bisa dapat 4M loh. Nggak ada company seperti ini. At least di Asia waktu itu nggak ada. US yes, Google early days, Yahoo, Apple, they did that. Asia nggak ada. Sampai sekarang pun, yang benar-benar private company yang benar-benar semua karyawan bisa mendapatkan hasilnya, di Indonesia sampai hari ini pun belum ada kelihatan. So, lu bisa ngerti bahwa ini orang memang dia percaya, right? There's a trust. Lu kerja mati-matian bukan buat dia, karena ngerti nggak? Kalau lu kerja di satu company, itu company cuan banyak banget dan bosnya selalu jadi orang yang masa semua ke bosnya ya udah gitu loh. Jadi nggak ada hubungan sama lu kan, nggak ada hubungan. But this one, you work hard like crazy, and then 4M yang lu pegang itu tiap tahun naik gitu loh. So kenapa nggak lu mati-matian dong? Iya kan? So I think the way si Jack ini bawa culture di company itu benar-benar. Nah, gue kasih 2 contoh lagi ya. Satu, di Alibaba itu ada namanya nickname. Jadi orang di dalam itu kebanyakan nggak tahu nama asli lu siapa. Semua comes with nickname. Kenapa? Culture ini untuk lu nggak usah tahu dia levelnya apa gitu loh. Lu nggak usah tahu dia apa direktur, apa dia VP atau apa, it doesn't matter. Lu perlu dia bantu lu, udah panggil, suruh. Jadi nggak ada yang namanya hierarki. Senioritas. Ya, lu bisa lihat bahwa nggak ada masalah seniority, nggak ada hierarki, nggak ada, Jadi efektivitas jadi di dalamnya itu cepat
Karena ya udah, lu cari misal lu misal just imagine the Taobao like the Tokopedia, tiba-tiba ada sesuatu terjadi, lu perlu timnya merchant untuk solve something, lu nyari ke sana, tiba-tiba itu direktur. Waduh, lu harus Hmm. mikir dong, gimana cara bicara sama dia segala macam, harus ada surat apa ini itu. Di sana nggak ada, langsung manggil, "Woi, ini nggak beres nih. Siapa tim lu yang ngerjain? Beresin." Hmm. Hmm. It's very fast. It's very Hmm. fast. Jadi Hmm. semua patokannya adalah siapa yang kerjanya bagus. Nggak ada Hmm. masalah apa title lo, apa status lo, Hmm. right? That's one. Number dua adalah mereka sangat value the family, right? So setiap tahun Imlek, lu punya family, like di kondisi gua, my wife setiap tahun pada saat Imlek akan terima satu report khusus untuk your family, kasih tahu suami lu di sini tahun ini gimana, Hmm. the company gimana, apa Hmm. achievement selama 1 tahun ini. Hmm. So lu kerja mati-matian, your wife yang di rumah mungkin nggak tahu apa terjadi, biasanya kan ngapain sih lu gitu, but no, it's very related, right? Kedua, kita ada yang namanya family day, open day. Unfortunately gue nggak taruh di sini. So di di setiap tanggal 10 bulan 5 itu ada nama Open Day, Family Day. Lu boleh bawa lu punya family ke kantor. Semua manajemen Alibaba akan duduk di tengah, like di podium. Family lu bisa tanya apapun mereka mau. Mereka Hmm. bisa langsung reach out and talk. Hey, whatever you want to ask, they will be there. Jadi ada sekitar Hmm. 20-30 manajemennya Alibaba itu akan di sana untuk jadi customer service your family. Hmm. It's very very warming, it's very very good approach I think. Hmm. Terus di hari itu, di family day itu, open day itu, selalu ada apa namanya, kawin bersama. Is it how to say? Kawin massal. Jadi kawin massal. So Jack akan jadi penerima apanya yang Penghulu. merestui. Ya, Jack akan selalu jadi penghulu untuk kawin massalnya. Hmm. Lu kalau mau do the ceremony, you can apply. Setiap tahun itu ada 102 pasang yang akan mereka approve untuk ada ceremony di hari itu. So there's a lot of culture, how they care about the people and the family behind it. Hmm. It's lu merasa you have the involvement is not only lu kerja then done. It's not. It's like really in a one family, right? Hmm. Karena Jack Ma sendiri juga benar-benar ya menurut aku itu suatu leadership yang sangat bagus sekali karena semua tim yang ikut dia dari awal sampai sekarang dia jaga banget dan benar-benar semua kompak dan loyal untuk grow together di Alibaba ini. Menurut aku itu suatu leadership yang benar-benar luar biasa banget yang tidak semua orang bakal bisa punya, bener nggak? Apalagi dulu kan dia seperti yang Bro tadi cerita kan belum ada apa-apa kan ya. Dia itu guru, Tere. Dia itu Mm-mm. bukan orang, dia itu background-nya guru bahasa Inggris. Think about it. Hmm. Istilahnya dia benar-benar bukan seseorang. Lu kalau di kampus, lu ketemu dia itu pakai bajunya satu t-shirt, satu celana panjang biasa, nggak ada jam, nggak ada perhiasan. Lu lihat ada foto paling kiri yang di tengah. Lu lihat itulah cara dia pakai pakaian. Terus Hmm. ada yang ngejek foto gua sama dia, kayaknya gue yang lebih mirip bos daripada dia, right? He's so low. And key-nya adalah bukan hanya dia. I mean like he's the leader, he's the example, tapi kalau lu lihat banyak manajemen yang udah lama, yang udah dari awal ikut, mereka itu seperti itu semua. Tipenya mirip banget. Very low profile. Ya udah kita ngerjain sesuatu, see the result and everything. Instead of banding-bandingin gua ada villa apa, gua ada Nggak it's ada not kayak really gitu. important.
Mhm right? mhm mhm. Karena base yang dia bangun di dalam, bisnisnya ini adalah family family sih, kekeluargaan, Exactly, kekompakan, exactly, ya exactly. teamwork di dalam tim, makanya perusahaannya itu benar-benar bisa benar-benar growing banget karena semua orang merasa ya homey gitu, betah gitu. Karena bukan hanya kita aja, juga orang rumah kita juga dilibatkan untuk terlibat secara nggak langsung di dalam bisnis yang kita jalanin, bener nggak? Iya, you know my wife, right? Yeni, right? Mhm mhm. Seberapa supportive dia terhadap my job. Mhm mhm mhm. Because itu maksudnya dia di-involve, she understand. Setiap kali apa namanya, Chongqiu, Mooncake Festival, every year the mooncake is so delicate, super super. Masa lu merasa mereka benar-benar naruh hati, bukan Mmm, just like cari satu vendor selesaiin selesai. They really put their hearts into some things like this. mhm. Dan kemudian apakah setiap kali per bulan dia rutin akan datang untuk meeting bareng-bareng semua manajemennya atau sesuka-suka dia aja nih, dia kira-kira pengen datang, ya udah gue nongol, gue mampir gitu? No, Jack sebenarnya udah nggak jadi CEO dari tahun 2013 kan. Jadi Mhm mhm. dari itu dia udah nggak rutin, dia udah nggak ada kantor pun di tempat kita. Mhm mhm mhm. Jadi dia udah nggak benar-benar involved into day to day. Mmm. Nah, kemudian ini ada foto yang bagian bawah ini yang bareng-bareng nih, yang mau jepit-jepit makanan ini acara apa sih? Oh, that's kenal nggak yang di samping gue itu Guang Liang? Kwang Liang, iya iya, Michael Eh, Kwang, Ya, Tonghua ya, Tonghua Tonghua. ya, 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 ya. So ini untuk launch Taobao di Malaysia waktu itu. Mmm, oke. Kemudian kalau foto yang sebelah ini, yang bagian kanan ini apa? Yang bertiga? So itu investment firm-nya yang kita yang didukung sama Alibaba. So uh, actually that's my current role. Sekarang gue lebih jadi investor to Mhm fund a startups di Indonesia. If anyone doing your startup, please reach out to me. mhm. Hopefully, I can be helpful. Iya. Nah, setelah tadi cerita mengenai Alibaba, perkembangannya berapa tahun di Alibaba, setelah itu kan sekarang, Bro, setahu saya kan kamu sudah memutuskan untuk quit dan untuk, menjadi pebisnis, bagi diri lu sendiri dan membawahi bisnis lu sendiri lah ya, udah kerja sendiri lah, punya sendiri gitu. Nah, bagaimana hal yang berdampak dari, yang lu dapat di sono, value-nya kamu terapkan sendiri dalam bisnis kamu, apakah itu juga kepake atau enggak gitu? Yeah, I think apapun yang tadi gue cerita kan pasti gue bawa ya. Mhm. Uh, nggak bisa dipungkiri bahwa itu mempengaruhi the way I work, the way I manage the company. Jadi, oh ya, ada satu hal yang paling lucu, yang cukup menarik dari bagaimana if you look at bagaimana perspektifnya Jack untuk hal ini ya. Jadi dia selalu bilang, yang paling berharga dari Alibaba itu bukan seberapa gede the company, bukan seberapa besar bisnisnya, tapi seberapa banyak orang yang akan membawa culture Alibaba ini di masyarakat. So, Mmm. selalu ada unwritten rules bahwa lu di Alibaba Group itu 5 tahun udah cukup. Lu Mmm. setelah 5 tahun, itu namanya lu udah tamat. Jadi, Mmm. company udah nggak utang lu juga udah nggak utang company. Of course lu mau lanjut boleh, tapi biasanya kalau udah 5 tahun, lu udah boleh keluar, lu udah boleh misalnya lu udah tamat lah, lu udah jadi alumni, uh, you should bring the Alibaba culture, the Alibaba way, um, you know in the better societies. Uh, um, I think gue juga like 5 tahun kan di sana. So that's how itulah itu one of the thinking that mungkin gue bisa bring the influential. Mhm mhm. Kemudian kan memutuskan dari sana udah 5 tahun udah keluar dari situ, mau startup bisnis sendiri nih. Kenapa Indonesia nih? Apa karena waktu itu Jokowi ngomong kalau kamu mau bantu, pulang nih, potensi kamu kan gede gitu. Maksudnya untuk bisa, eee,
berkembang, membangun bisnis di sini itu bisa membantu banyak orang juga kan. Maksudnya, kenapa Indonesia gitu yang kamu pilih? Jadi, sebenarnya kan sebelum gua balik ke Indo itu gua udah tinggal di Singapura. Mhm, Alibaba udah kasih gue pindah tinggal di Singapura. I think gue udah di sana setahun lebih lah. Eh, mmm, kalau dari biasanya orang Indo mikir kan udah di Singapura ngapain lu pindah lagi kan? Ngapain lu balik ya kan? mhm, Eh, awalnya gue juga gitu sih. Awalnya like it's really good life in Singapore. mhm, Um, tapi Indonesia itu ada sedikit feeling, not only feeling, but of course a lot of data proofs bahwa Indonesia itu akan growing very very fast. mmm, Very similar, sangat-sangat mirip dengan apa yang terjadi di China for the past 20 years. Skill-nya mmm, mungkin akan sedikit beda, nggak segede itu, karena size negara, populasi juga nggak segede itu, tapi akan sangat mirip. Dan, mmm, instingku juga seperti itu. Like, when I come back, aku lihat, gue lihat orang-orangnya udah mulai punya harapan. Jadi, turning point-nya itu sebenarnya Tokopedia and Gojek, right? Tokopedia mmm, and Gojek so big that people understand bahwa lo bisa punya kesempatan untuk uh, um, sukses juga. So not every masa bukan hanya kalau sorry bahwa orang biasa selama lu bisa kerja keras ada hasil di zaman sekarang itu lu bisa juga buat a very big and influential company. Karena adanya Gojek and Tokopedia and Traveloka, anak-anak muda sekarang itu semangat. They want mmm, to they really like hardworking and everything. It's mmm, very similar di tahun 2007-2008 pada saat orang ngelihat Alibaba di China. Jadi mmm, dari situ itu ada bau yang similar. Lu mhm, bisa mhm, terasa bahwa it's happening, it's really happening dan karena gue sendiri udah pernah went through all that di China, banyak banyak banget hal yang sangat mirip. Istilahnya Tokopedia itu 90% similar of Taobao, how they started everything. Uh, you know, GoPay, OVO is also very similar with Alipay in China, and so on and so forth. Uh, jadi gue yakin bahwa nggak banyak orang di Indonesia yang mungkin punya pengalaman seperti itu, and gue pasti salah satunya. I should have a very clear value to contribute, right? mmm, Uh, makanya I think it's better. I'm still young juga. Mungkin lebih bagus daripada gua santai di Singapura. Uh, lebih seru ngelihat satu market yang akan growing very fast and be part of it, contribute of it, and of course hopefully juga bisa seperti yang Pak Jokowi bilang. mmm. Ya, seperti yang saya tahu ya, Bro, pada saat kamu nge-build bisnis juga kan sebenarnya nggak gampang. Saya benar-benar kenal Mulyono tuh udah lama sekali dari kecil ya, sampai dia bolak-balik Indo, sama bininya juga saya kenal, sampai benar-benar tahu bagaimana dia, commit about everything gitu. Karena menurut saya ini Bro Mulyono itu, sosok sosok yang sukses, dia dalam karir juga oke, bagus banget. Sekarang juga sudah menjadi seorang pebisnis muda, tetapi dia juga komit dengan yang namanya family dan dia komit juga dengan namanya, hubungan dengan orang tua. Dia juga benar-benar komit dengan yang namanya, apa namanya, hubungan dengan sesama teman. Karena menurut saya tidak semua orang sukses itu bisa balance a whole semua hal yang tadi saya sebut seperti di atas. Dulu dia benar-benar loh setiap weekend dia komit loh, pada saat itu dia balik ke Indonesia untuk bersama dengan, keluarganya. Itu luar biasa banget teman-teman, karena saya merasa tidak semua orang bisa memegang komitmen itu segitu kuatnya loh. Habis itu benar-benar orang tua juga dia sudah benar-benar luar biasa banget, sudah mewujudkan juga impian orang tuanya, untuk ke China segala macam. Relasi ke teman juga semua teman-teman di hari besarnya kita, dia akan menyempatkan untuk datang. Contohnya
our big day, wedding day. Kemarin sampai sempat anak gue birthday aja dia nongol gitu. Gue sampai kaget, hah, lu pulang nih? Bener-bener kayak gimana ya, rasa yang bener-bener itu hal yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan karena memang bisnisnya juga sibuk. Tapi untuk family dia dan semua whole thing itu dia bener-bener balance gitu. Nah, boleh cerita nggak, Bro, bagaimana kamu membalance gitu semua? Karena kita tahu jadwal kerja kan juga sehari 24 jam. Bagaimana kamu membagi waktu antara komitmen dengan family, dengan keluarga, dan dengan semua hal gitu? Kamu jaga dengan benar-benar balance gitu. Gimana itu? Sebenarnya sih Tere agak agak mudah ya, maksudnya uh, lu punya waktu antara lu kerja, family, main, you know, lu harus pilih, right? Dan gue pilih ya gue nggak main, maksudnya gue I'm a family home guy, istilahnya ya gue nggak ke pub, gue nggak ke bar, gue nggak ke whatever it is. Uh, Semua waktu yang luang dari kerja, um, I'm dedicating it for my family, dan as simple as gue gue enjoy my time with my wife, my son. Um, so ada satu saat waktu gue jadi strategy head for Southeast Asia itu, setiap Senin, setiap Minggu sore gue udah harus fly to Singapore. Waktu itu masih tinggal di China, di Hangzhou. Setiap Minggu sore jam 6 punya flight sampai Singapore like I think 11 PM malam. Jadi Senin mungkin Singapura, Selasa udah Thailand, Indonesia, whatever. Jumat malam last flight biasanya jam 9, jam 10 dari whatever country it is, Filipina or India or where. Pulang balik sampai ke Shanghai, biasanya itu pagi, Sabtu pagi baru sampai, and then naik lagi a train back to Hangzhou, biasanya siang baru sampai Sabtu. Seperti itu I think almost 2 years ya, hampir 2 tahun lebih kurang ya. Capek banget sih ya, but that's part of the life, no? I enjoy it, like I said. Cuman of course I think yang paling besar mempengaruhi ya ada anak lah ya. I think everyone yang udah berumur, yang udah went through the experience of being father or mom, understand bahwa lu pengen ngelihat all his milestone. But not only that, right? I think seperti yang tadi paling pertama aku ceritain, bahwa menurutku yang paling penting adalah your vision. That's why setiap kali ada waktu juga gue selalu bawa istri anak untuk ngelihat dunia ini lah. I think gue pengen mereka understand the beauty of the world, the beauty of our planet, the beauty of the earth, the beauty of the human nature, the culture differences. Gue juga sangat menyarankan ke semua orang yang gue kenal, travel more. Sorry for COVID, ya, forget about COVID first. Tapi you should travel more. Nggak harus tinggal di tempat yang bagus, tapi just good. Dan please jangan ikut tour. Sorry for whoever that works on a tour company. Sorry for that, but you should go and explore yourself. Jadi lu benar-benar understand. Proses ini akan sangat membantu kalian untuk mengenal kalian sendiri. Pada saat lu buat a lot of decisions, apakah lu ke museum, atau ke restoran, atau ke hiking, whatever, you understand about apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka. Jadi no bullshit later on. Lu udah ngerti apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka. Jadi no wasting time. And kalau bagian kalian yang mungkin ada beberapa yang masih muda, udah punya pacar, mau pengen benar-benar understand whether you guys can stay long or forever, coba try to travel with your half. Setelah travel berdua doang, longer ya, jangan 1 malam doang. Lu akan tahu bahwa apakah ini orang cocok atau enggak buat lu.
The way we travel always like backpack style, uh, tinggal di rumah orang setempat dan lain-lain. But I think mungkin karena sebelumnya waktu gue paling sibuk itu gue kerja di Alibaba, like I said, my wife understand apa yang gue kerjain, kenapa gue capek gitu, hasilnya apa, so she understand it. Jadi pada saat ada waktu, ya spend your full time dengan mereka, jangan ada distraction, quality time, right? If you looked at all the pictures, I try to spend the quality time, put it that way. Iya sih, luar biasa banget sih, Bro. Gue bener-bener amazed banget, makanya kenapa aku merasa itu luar biasa banget, karena memang tidak semua orang bisa balance life seperti ini dan bisa menjaga semua hal itu benar-benar bagus gitu. Karena banyak orang di luar sana pengusaha hebat, sukses, tapi ya value-nya itu mereka juga nggak banyak gitu. Contohnya mereka dalam usaha sukses, tetapi dalam keluarga berantakan. Misalnya dalam keluarganya sukses, dalam karirnya sukses, tapi hubungan relation ke temannya juga nggak bagus. Atau misalnya ke orang tua bahkan juga ada yang nggak ngomongan, ke sister juga berantakan gitu. Jadi sebenarnya aku melihat semua itu ada di dalam sosoknya Mulyono ini nih. Makanya kenapa hari ini saya pengen ngundang hari ini untuk acara sesi hari ini, karena pengen teman-teman semua dengar cerita whole-nya daripada seorang sosok Mulyono, bagaimana dia melewati struggle-struggle-nya dari awal sampai sekarang menjadi seorang pebisnis itu, ya value-value apa saja yang sudah kamu dapatkan dan kamu pelajari sampai sekarang gitu. Nah sekarang Bro, seperti yang tadi kamu cerita, kamu kan udah startup bisnis ya, udah move back to Indonesia gitu. Nah, bagaimana apa yang kamu tanamkan visi ke dalam teamwork kamu, leadership apa yang kamu lakukan ke dalam teamwork kamu sehingga sekarang kamu juga saya melihat bisnisnya juga growing nih gitu. Jadi kan kita semua juga di sini juga beberapa yang bisnis apapun itu, bisnis insurance lah, bisnis pribadi lah, punya itu semua kan kita juga bisa pakai di dalam sehari-harinya kita, baik dengan family juga atau dengan hubungan sesama juga. Hal-hal value-value itu bisa kita tanamin juga. Itu seperti apa? Okay, so kita itu ada prinsip gue itu gini, ngerjain yang 1 bulan di depan lu, pikirin yang 1 tahun di depan lu, mimpikan yang 3 tahun di depan lu. Kerjain yang 1 bulan di depan lu, pikirkan yang 1 tahun. 1 tahun. Habis itu mimpikan yang 3 tahun. Oh, oke. So, ya sebenarnya itu sih nggak gampang loh ya untuk memikirkan 3 tahun ke depan. Jadi lu harus bisa mikir, right? Karena tadi paling awal juga gue sering bilang bahwa you have to do the preparation. Kalau lu nggak bisa mimpikan, think about it, waktu gue SMA, kalau gue nggak bisa mimpikan bahwa gue akan 3 tahun lagi gue akan kuliah di China, I will not think about apa sih preparation yang harus gue buat selama 1 tahun ke depan. Bulan ini gue harus mulai les atau enggak? Right? Jadi that's how it is. That's how I put it, right? Jadi lu harus bisa ngelihat yang jauh, terus planning untuk yang di tengah, dan kerjain yang di depan mata lu ini. Nah itu biasa metodologinya, right? Nah by ngerjain setiap hal yang di mata lu depan ini yang 1 bulan ini, right? Do your best, one step at a time. And eventually yang lu planning and then yang lu impikan, most of the time akan terjadi. Pasti akan ada gap-nya, but banyak orang yang kadang suka tundukin kepala kerjain di depannya doang tapi lupa sebenarnya apa sih yang dia mau gitu. Easily get lost, right?
Tapi banyak juga yang tiap hari mimpi doang, yang yang cuma mau mikir doang, nggak ngerjain, ya lu nggak akan nyampe gitu loh, ya kan? Hmm. Uh, jadi I'm doing investment business now. Kita harus bisa ngerti. Of course, COVID datang, everything lu kacau. COVID is crazy. Tapi sebelum ada COVID, we really like understand, like try to understand dari segala data, dari segi trends and everything. Apa sih 3 tahun ke depan akan terjadi? Terus 1 tahun ini kita perlu siapin apa? Nah, bulan ini apa sih yang harus kita selesaikan gitu loh. Jadi Hmm. it's clear. Setiap Hmm. cycle-nya itu seperti itu. Nah, of course, kalau lu sebagai leader, if you are the leader, you are the CEO, you are the boss, uh, lu punya proporsional kerja ini akan lebih banyak yang 3 tahun, Hmm. tapi delegasikan, be involved in the planning, but delegasikan untuk execution. Tapi kalau Hmm. lu masih mulai, lu punya proporsional itu akan lebih ke execution, planning, dan the strategy. Jadi jangan jangan sampai role-nya salah, jangan sampai lu sebagai the boss, the leader, but you spend time on the execution too much, lu nggak bisa kasih orang kerja, lu nggak bisa kasih kasih orang kepercayaan, akhirnya lu kerja mati sendiri, capek sendiri, the company is not gonna to grow, right? Jadi lu harus Hmm. bisa understand the role. Jadi kalau lu orang yang lu you are the orang yang responsibility of it, lu ngelihat, lu spend more time on the 3 tahun. If you are the one that still baru mulai, lu baru join the company atau lu baru mulai lu punya karir, spend your time on the execution. Right? Oke, Bro. Ya, Ada yang mau ditambahkan ya, lagi nggak? ya, dan I think tadi udah berapa kali gue tekankan bahwa in the end of the day, what really matters is your family, right? It Hmm. really is, right? Jadi lu pada saat secapek apapun, hasilnya seperti apapun, sebenarnya in the end of the day yang paling penting itu lu punya family. Karena kalau misalnya lu istilahnya get lost and it's not about your family, it's only about yourself, sebenarnya lu akan menemukan kekosongan, kehampaan ini very soon. Lu cari materialistik, lu cari ini. In the end of the day, semua orang akan punya tempat, place, or people that who they belong to. Who are you belong to? Your family, right? So it's very important. It's very important to understand that dan juga to protect that. So I think Tere, teman yang sangat lama bagiku, waktu balik ke Indo dan udah nggak kerja sama Alibaba, all my protection itu kan dulu kan sama Alibaba semua lepas. The first thing I think hal pertama yang gue pikir adalah, so now I'm on my own, gue ngerjain semua sendiri, gimana to protect my family, and ya nggak ada yang lain sih, yang pertama gue kepikiran ya Tere, right? And Tere really really helping me to make sure bahwa I have the best protection plan for my family. Jadi lu waktu kerja, waktu all out itu pun tenang bahwa jangan sampai touch wood apapun yang terjadi itu bisa membuat lu punya family itu nggak terlindungi, apalagi kalau untuk long term ya. So whatever you do, masih muda, udah agak tua seperti kita mungkin, but think about it. Whatever it is, paling balik yang paling penting is your family, right? So learn to understand how to protect them. It's good. I mean, gua itu lucky banget bahwa punya teman seperti Tere yang very very professional but also caring, yang bisa jelasin cukup jelas. Jujur aja kadang gue juga nggak dengar, sorry Tere, but I trust you. But nggak semua orang mungkin selaki itu punya teman seperti Tere. Spend time to understand gimana caranya protect your family.
and do that, do it, right? Jangan tunggu, right? If not now, when, right? Ya mungkin itu aja sih, Tere. Oh, oke. Jadi sebenarnya juga ya bener sih, waktu itu baru tuh pulang tiba-tiba dia bilang, "Tere, gue udah di Indo, ketemu yuk di CP Ngafe ya," gitu. Gue udah happy banget nih. Biasa pulang kalau Mulyono pulang, biasa ada cerita. Karena saya ikutin perkembangan dia dari depan sampai dia sekarang sukses itu benar-benar saya ikutin story of life-nya dia dan benar-benar gue proud dengan dia sebagai teman saya yang bisa growing seperti sekarang ini, karakternya juga bagus, value yang dia banyak ngobrol sharing, ceritakan tentang motivasi itu kadang kalau kita saya berasa kalau ketemu dia itu pasti dapat sesuatu. Makanya ketika waktu dia telepon tuh saya cepet-cepet datang karena seneng, ada cerita lagi nih, apa gitu. Nah ternyata memang sudah for good ke Indonesia memang bener sih, kalau dia langsung kontak saya dan meminta untuk merencanakan yang terbaik untuk keluarga dia karena dia benar-benar merasa itu ya Bro sebagai seorang apa ya pebisnis juga sebagai kepala keluarga juga ya kemarin yang lu bahas kan seperti itu ya. Nah pun saya sangat berterima kasih juga karena sudah percaya dengan saya sebagai orang terdekat dia untuk merencanakan itu semua. Iya benar-benar. Nah teman-teman karena saya benar-benar dari kemarin-kemarin itu pengen undang Mulyono nih karena saya pengen teman-teman juga dengar full story-nya dia, maksudnya bagaimana perkembangan dia sampai menjadi seorang pebisnis itu value-value yang benar-benar dia dapat itu bagus sekali menurut saya. Benar nggak teman-teman yang udah hadir hari ini ya? Jangan Bapak Ibu deh, semua teman-teman. Benar nggak? Benar. Coba kita lihat chatnya ya. Betul, betul sekali. Karena memang ya tidak banyak orang yang mengalami hal-hal yang seperti Bro lewatin sih, seperti yang Bro rasakan gitu. Ada ups and down-nya juga. Saya juga tahu bagaimana dia struggle-nya pas awal bangun bisnis sampai menjadi seperti sekarang. Pokoknya benar-benar aku proud banget sama dia sebagai teman gue gitu loh. Mulyono, my friend gitu ya. Ya dulu sepedaan bareng, sekarang sudah jadi pebisnis muda, sukses gitu loh. Kan kita happy ya lihat teman baik kita juga udah sukses gitu, ya kan. Nah, teman-teman mungkin ini masih ada waktu, teman-teman boleh ya Bro kita kasih kesempatan buat nanya. Ya, ngobrol lah. Ngobrol ya. Nah, dia memang udah begitu tuh, kalem banget tuh. Kemarin pas buat flyer aja dia ngomongnya pencapaiannya dikecil-kecilin aja. Aku bilang itu keren banget, harus buat jadi gede gitu. Pas buat teaser juga dia bilang harus ya ditampilin, harus karena itu keren menurut saya dan harus ditampilin karena tidak semua orang bisa melewati proses itu kan ya. Nah teman-teman di sini banyak sekali yang di dalam chat itu udah pada say thank you kepada Mulyono juga. Sebentar saya coba lihat question and answer. Mulyono surname-nya Mah ya. Oke, dari Nah, ini maksudnya preparation dan start early itu keunggulan daripada Mulyono. Tadi udah ini dari pertanyaan dari salah satu attendee, juga mentor saya di bisnis ini. Itu bagaimana? Bukan keunggulan saya, itu ya itu cara saya sih. So I think mungkin itu akhirnya jadi keunggulan, but ya lu harus prepare early. It's not lu bisa prepare early. Everyone can prepare early. Right? Oke, kemudian apa kiat bagi anak milenial sekarang untuk bisa ada daya juang nih? Karena anak sekarang sudah hidup dalam kenyamanan. Apa yang harus dipersiapkan di zaman sekarang supaya tetap survive ke depannya? Karena sekarang ya banyak sekali sih benar sih. Kadang kita ada tim, ada apa juga. I think this is very good. This is very good. Tere ini pertanyaan yang bagus. Jadi mungkin beda ya di zaman kita ya. Zaman kita itu kan waktu kita kecil ya materialistik itu terbatas ya. Apalagi zaman orang tua kita ya. Jadi cara mereka melihat itu berbeda. Nah, anak-anak muda sekarang ini seharusnya gini. Lu orang udah nggak ada problem untuk namanya informasi. Right? Lu mau tahu apapun sebenarnya bisa sekarang. Udah dulu aja kita mau tahu sedikit hal, lu tanya orang tua, they just ignore you. Lu nggak ada perpustakaan di Indonesia, di Aceh waktu itu,
you don't know, right? Tapi sekarang ini everyone bisa gitu loh, everyone bisa. Nah, bagaimana caranya lu bisa, anak muda sekarang itu bisa dapat the purpose of the life, right? Nah, itu yang menurutku itu yang paling penting. So, lu harus step out. Anak sekarang itu terlalu mudah hidup di digital. Lu merasa lu nggak perlu keluar, and then you can do and know everything just by whatever, right? Makanya gue really encourage banget bahwa go out, step out, right? Lu keluar, lu mau di Indonesia, coba jalan dari barat sampai timur, coba pergi Sumba, coba pergi Sulawesi, try something yang experimentally berbeda, mungkin jadi sukarelawan, mungkin whatever, conquer some mountain. I'm sure dalam pengalaman lu ngerjain hal-hal yang unik, yang berbeda ini, you will find the purpose of your life. Jadi, I give you example kenapa gue sangat emotionally attached to e-commerce ya, or digital. So, mungkin banyak banget orang di sini yang tahu bahwa kita ada tsunami di Aceh ya. 2004. It's unfortunate. Tapi waktu itu gue di China. I was in China. Pemerintah China itu waktu itu sangat baik terhadap gue yang mereka tahu bahwa salah satu victim. Pada saat itu, mereka membantu menggalang dana melalui internet. Yang tahun 2004 bagiku itu it's not gonna happen. I mean like, what the hell, right? Hari ini di Indonesia orang baru sadar, oh kita bisa, whatever, right? Tapi 2004, aku menerima donasi dari hampir sekitar 7.000-an orang dari the whole China, supporting, very small amount of money to be honest, not much. Tapi support level yang mereka kasih itu yang sampai hari ini, I think digital connections akan sangat berpengaruh karena itu menghapus limitation of location. Geographically limitation itu akan terhapus. That's why dari saat itu gue udah langsung e-commerce digital karena Indonesia itu like pulau dan pulau kan. Kalau nggak ada connection by digital, ya sebenarnya Aceh akan sangat terisolasi, Sulawesi akan sangat terisolasi, Sumba sendiri akan sangat terisolasi. Gimana mereka bisa mengerti dan segala macam kalau nggak ada digital connections? That's why. So that's the purpose of my life. You eventually will do as well, tapi lu nggak akan bisa tercapai kalau lu hanya di rumah lu sendiri. So you have to step up. Oke? Oke, ada lagi pertanyaan, Bro. Nah, how do you keep yourself motivated, especially when things not go according to your way? How do you keep yourself positive and humble? Kalau gue sih mungkin kalau lagi capek, lagi stres banget ya makan ya. So you see my body. Just kidding. Sama, kita suka makan. Mungkin dari realistically, gue juga beberapa kali down ya. Maksudnya ya I break down juga myself. But eventually yang paling benar-benar help me to go through that adalah apa sih sebenarnya yang lu mau capaikan? Apa sih sebenarnya tujuan dari lu ngerjain itu? Lu pikir balik. Contoh misalnya kita buat bisnis. Misalnya contohnya lu jualan baju di Mangga 2. Coba lu pikir balik. Kenapa sih lu jualan? Kenapa lu jualan baju? Right? Kalau alasan lu pertama kali buka toko itu adalah untuk memberi nafkah ke keluarga lu, ya udah think about it. Think about it. Bahwa kalau lu stop, kalau lu ini nggak jalan, berarti keluarga nggak dapat duit. Right? When you understand that, lu akan termotivasi balik. Ya udah, susah ya susah. Selesaikan, karena lu nggak ada jalan keluar. Right? So, caraku adalah
lu selalu harus pikir balik ke original, kenapa lu ngerjain itu. Kalau kenapa lu ngerjain itu udah doesn't matter. Contohnya, give you example. Contohnya, lu ngebuka toko itu untuk kejar cewek misalnya. Oke? And then cewek itu udah married sama orang lain, so it doesn't matter anymore. Ya udah tutup aja. Right? Karena But tujuannya udah nggak nyampe ya. yes. So balik ke original waktu lu mulai, kenapa lu ngerjain hal ini? Kalau kenapa ini tujuan ini masih related, masih sangat penting buat kamu, you know that lu harus continue gitu loh. No reason, no excuse, just go forward. Karena lu tahu ada tujuan yang masih ada di sana gitu. That's how I always think about it. Good example sih, benar-benar good point juga tadi. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Saat ini, selama menjalankan bisnis di Indonesia, tantangan apa yang paling sering dihadapi? Tantangan apa yang paling sering dihadapi? Ya mungkin kebiasaan ya. Kalau ini kondisi mungkin hanya terjadi di gue ya, karena selama kalau if tadi yang gue cerita, hampir semua pengalaman kerjaku itu kan ada di perusahaan China ya. So the culture, the work culture, the people culture is beda kan. Jadi mungkin pada saat gue expect people to go all out, mereka di sini mungkin masih santai kan. Pada saat gue expect mereka untuk understand things, mungkin they just don't care, right? But again, itu sistem. I'm trying to design the system like what I learned from Alibaba. Cuman it takes time. The culture gap-nya itu masih ada, the understanding-nya itu masih ada gap. Mungkin itu tantangan yang paling gede, itu satu. Kedua, menurutku ya kalau dari segi bisnis ya pemerintah ya mungkin ya. You know, I don't want to talk about politics, but I give you example adalah, coba think about it. Kalau lu masih ngerjain sesuatu di konteks pemerintah Indonesia, hampir semua SOP-nya ini sebenarnya itu didesain di tahun 60-an, 70-an. Right? Hampir belum berubah. Sedangkan kita udah hidup di tahun 2020. 2020 ada COVID. So, sebenarnya ya cara kerja itu harus berubah, tapi kenyataannya belum. Jadi, sebenarnya it doesn't make sense. Cuma kenyataannya adalah kita harus dipaksa taat terhadap SOP yang udah zaman, Bahenol or whatever it's said. Jadinya itu tantangannya. Jadi pada saat kita expect bahwa semua harusnya mudah, sebenarnya itu enggak. Dan pada saat semua seharusnya udah jelas, rupanya ada peraturan di belakang yang lu nggak tahu. I think ini dua sih yang selalu jadi challenge ya. Iya sih, benar banget sih. Kadang SOP-nya tuh panjang banget, memang benar sih. Nggak ada everything yang express simple gitu. Tapi ya semoga ke depan juga bisa lebih baik lagi ya untuk hal-hal seperti itu. Semoga, karena seperti yang tadi Bro Mulyono ngomong, kita juga mengharapkan Indonesia suatu saat akan orang-orangnya juga akan maju secara etos kerjanya, secara budayanya juga, cara berpikirnya juga menjadi seperti negara-negara maju di luar sana gitu. Kita harapin lah seperti itu, semoga. Nah, ada pertanyaan lagi nih. It's happening, Karen. Ya? It's happening. It's happening ya? Amin. Ya, saya ingat banget loh mengenai it's happening. Dulu pas pertama kali dia datang, dia pulang pertama sekali dari China ke Indonesia nih, ini obrolan gue bilang, Tereh, kamu lihat ya, nanti 5 tahun ke depan, di Indonesia ini yang model kayak AliExpress, yang model kayak online seperti Alibaba ini, itu semua Lazada, itu semua akan growing di Indonesia, akan booming banget gitu. Pada saat dia ngomong itu, gue cuma, oh ya, apaan itu? Gue nggak ngerti sama sekali yang dia ngomong apa. Karena gue nggak kebayang, maksudnya semua akan go digitally seperti ini. Mungkin yang seperti Bro Mulyono ngomong, visi itu yang dia lihat pada saat dia udah melihat di Indonesia bakal ada hal seperti ini. Tapi karena memang saya tidak mengerti sama sekali, jadi saya cuma iya aja. Nah, setelah sudah berjalan waktu, saya flashback kembali, saya ceritakan kembali, iya juga ya, waktu itu kayaknya dia ngomong begini deh. Kalau aja waktu itu lebih ngeh ya gitu, beneran nggak ngerti kan kita ya, namanya bukan di bidang sendiri. Jadi itu benar-benar kadang memang yang seperti tadi yang Bro Mulyono ngomong,
vision itu membuat kita itu menjadi lebih jelas. Semoga yang lu visikan ini memang Indonesia akan menuju ke sana, benar ya bro ya? Karena apa yang lu ngomong semoga diaminkan dan terjadi gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, pengalaman hidup yang kemudian ini ada pertanyaan dari mentor saya, Mulyono, yang kamu ceritakan soal loyalitas yang 18 orang. Apakah ini hanya sebagai panutan dan Mulyono tidak ingin jadi bagian dari 18 orang tersebut? Atau mau membentuk tim sendiri seperti loyalitas 18 orang tersebut di startup company Mulyono sendiri? Ya, I mean, lu udah nggak bisa jadi 18 orang itu kan. It's Iya. different time already. Jadinya kalau dari logika bahwa ya lu harus belajar dari itu. Bukan berarti lu harus jadi itu. Istilahnya lu nggak bisa copy 100%, tapi lu belajar essence-nya seperti apa, logiknya seperti apa, lu understand it, and then di kondisi lu 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 jalankan dan bahkan improve dari sana kan. So I think bukan masalah 18 orang, gue juga nggak akan, gue nggak akan buat new company with 18 orang, it's not happening. But the most important part adalah you understand how to share, right? Gimana lu bisa benar-benar berbagi ke tim kamu, gimana bisa give a trust, gimana bisa delegate, grow together. It's not only enjoy everything yourself and belajarlah dari how 18 orang ini started, but do it in your way. Oke, thank you. Ada lagi nih pertanyaan nih. Sorry tadi kelewat. Ini dia tidak ingin namanya disebut, seorang pendidik yang menurut review sudah beretos kerja dan mengembangkan kemampuan. Dia punya keinginan belajar kuat dan menyalurkan kepada anak didiknya. Namun akhir ini dia ada rasa sesuatu yang mengusik benaknya dan merasa kurang dihargai secara finansial oleh sekolah tempat bekerja. Beberapa teman mendapatkan fasilitas sertifikasi dari pemerintah, sedangkan dia sudah 10 tahun belum gitu. Nah, positif dia ya mungkin belum jodoh kan, karena rezeki juga bisa dari mana aja. Nah, dia mempunyai rasa senang untuk mendidik, senang melihat anak didik berhasil. Namun dalam hatinya juga mempertanyakan, seolah kenapa tidak terlihat dan kenapa membuat dia tidak terlihat. Nah, haruskah dia tetap setia nih atau mencoba hal baru? Sebenarnya dia udah hampir 40-an nih. Oke. Saranku ya, just from my experience ya, bahwa pada saat hal terjadi, selalu lihat diri sendiri dulu ya. Maksudnya, please take time untuk refleksi kenapa kamu tidak terlihat. But don't get me wrong bahwa nggak selalu bahwa itu akan problemnya dari kamu sendiri. Tapi lu harus make sure bahwa you understand it first. Lu harus ada proses untuk melihat lu sendiri. Apakah dari kelebihan dan kekurangan, problem and everything. Jika kamu udah mengerti memang itu problemnya terdapat dari dirimu sendiri, change, right? Jika memang kamu merasa itu sebenarnya udah the best you can do, tapi lingkungan nggak mendukung, lo harus bisa fleksibel. Lo harus berani mengambil langkah baru. Belum tentu harus di industri baru, tapi aku yakin sih pasti banyak kesempatan di tempat lainnya. Tapi again, lo harus benar-benar ada proses introspeksi diri untuk understand apa sih yang terjadi. Contohnya, contohnya kayak saya sendiri, saya juga in the end of the day memilih untuk keluar dari Alibaba, right? Meskipun ya kalau mau bilang ya my career di sana tuh bakal bisa bagus banget, cuman gue tahu bahwa untuk Indonesia Alibaba nggak akan bisa memberikan apa yang aku mau. Oke, Indonesia nggak akan Alibaba nggak akan memprioritaskan Indonesia seperti mereka memprioritaskan China ataupun US as the key market, right? Gue nggak bisa maksa mereka, gue nggak bisa bilang oh Indonesia is more important. They will say yes because you are Indonesian, right? So lu nggak bisa mempengaruhi hal ini karena you have to understand bahwa mereka ada positioning sendiri,
dan lu ada positioning sendiri lu. If lu understand apa yang lu mau, dan that's not the right place for you anymore, it's not saying that they are not good. Mungkin ya itulah udah nggak cocok karena prioritas sudah berbeda. 5 tahun lalu waktu gue join, gue nggak berpikir gimana gue membantu my country or gimana gue bisa contribute to Indonesia. Waktu itu gue cuma join, I like the company, I like digital business, I like e-commerce, I want to have the good money, bla 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 bla. Then I join. So waktu itu oke. Tapi setelah along the way udah nggak cocok karena pikiran gue selalu udah oh ini Indonesia bakal seru banget, gue bakal bisa membantu bla bla bla. Tapi Alibaba udah nggak bisa kasih gue kesempatan hal seperti itu lagi. So ya udah ini gue harus pindah. So is it also dengan teman ini, apa sih yang lu mau? Apakah mereka masih bisa kasih ke lu atau enggak? Kalau enggak, trust me, there will always be better place. But again, you have to proses introspeksi diri itu harus ada dulu. Jangan sampai lu very subjective bahwa oh they are sucks, I'm the best, bye bye. Sebenarnya problem juga dari lu, ya oke, fine. Then you'll have the problem later. You'll meet the same problem then. Oke. Nah, oke, ini ada pengalaman hidup yang ups and down nih. Ada tantangan yang pernah bikin kamu menyerah nggak? Terus gimana cara bangkit lagi? Yeah, I think it's very similar, right? Kadang kita tadi gue udah jawab satu, apakah tujuannya masih sama? Kalau masih sama ya, kalau menurut gue ya jangan nyerah gitu loh. Kedua ya tadi kalau memang lu tahu tujuan lu apa, tapi itu tempat ataupun caranya memang nggak bisa kasih hasil, lu harus fleksibel. Jadi di Alibaba ada satu quote lagi ya. The only thing that is not changing is change. Satu-satunya hal yang nggak berubah itu adalah perubahan. So you have to be flexible. Dulu lucu, gue ada satu colleague, teman kerja orang UK, orang like the Caucasian, orang UK. Setiap pagi ketemu, it's not about good morning, dia akan selalu bilang embrace change, terimalah perubahan. Because a lot of things change in Alibaba. Hari ini mungkin lu masih targetnya masih A, mungkin besok bisa di B. But satu prinsipal paling penting terhadap change adalah you always change if you want to get better one. Kalau lu yakin bahwa lu berubah untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, you change. If you don't know, lu nggak tahu, don't change easily. Jadinya kan halu ya, mau ini mau itu nggak tahu mau yang mana. Tapi sebenarnya you have to understand apa sih yang lu mau. Iya benar-benar, karena paling susah sih sebenarnya mengerti diri sendiri sih. Nah teman-teman mungkin nggak bisa semua pertanyaan saya tanyakan, mungkin aku akan pick 2 yang terakhir ya. Nah di sini ada pertanyaan, bagaimana menurut Bro Mulyono menjadi leader dan seorang tim yang baik? Oke, dua hal ya. Satu adalah lu harus jadi example. I mean, lu nggak boleh buat special condition of yourself. Kalau semua orang standarnya A, lu nggak bisa B. You have lead it by example, right? Jadi lu benar-benar pada saat lu bilang, hey, be humble and you are not humble, then it's a bullshit, no? And kalau lu bilang kerja keras and then lu nggak pernah di kantor, it's also a bullshit, right? So you have to lead it by example, right? That's number one. Number two adalah lu harus bisa kasih kesempatan ke orang-orang di dalam organisasi lo. Banyak banget kondisi yang paling sering terjadi sebagai satu manager atau sebagai satu leader adalah lu selalu try to become the smartest person in the room. Banyak banget yang selalu harus pengen banget proof bahwa you are the smartest one, but if you are the smartest one, why do you hire the other people, right? Right? You hire them karena they know something that you don't know, right? If you hire them and then lu masih merasa you are better than them, then you do it lah, right?
but you cannot do everything, right? Jadi you have to understand that. Lu benar-benar harus understand that bahwa ya lu nggak bisa buat semua dan pasti sangat banyak orang lebih tahu daripada lu. Lu harus terima bahwa lu bukan the smartest person in the room, and that's totally fine. Mm-mm. Right? Karena That's totally tidak fine. semua orang expert di semua bidang sih, seperti yang tadi lu bahas ya bro ya. Dan Karena setiap orang dan punya nggak kelebihan mungkin. masing-masing. Betul. Dan nggak mungkin. Yang paling penting adalah gimana lu bisa ngelihat kelebihan daripada satu orang, and then bantu dia untuk grow together. Mm-mm. Kalau orang ini finance-nya bagus, gimana biar lu bisa kasih dia kesempatan untuk do a lot of financial modeling, whatever it is. Kalau perlu kasih dia lagi kesempatan untuk ambil sertifikasi. Dan banyak orang yang akan berpikir, gila, udah kita invest ke dia, nanti dia cabut. Iya kan? Gimana nih? Coba lu pikir. Dia nggak bertambah pandai, dia nggak bertambah sertifikasi, dia nggak grow herself, and dia tetap di your company. Apakah itu nggak lebih merugikan? Ya, benar. We want people that can grow, right? Kalau dia grow dan dia nggak bisa stay with you, dia akan pindah. Ask yourself, kenapa dia pindah? Apakah kita nggak bisa membantu dia lagi? Apakah kita nggak bisa grow together lagi? Right? Kalau memang begitu, say good luck to her. In the end of the day, lu akan ketemu lagi nanti. Pasti akan ketemu lagi. Akan lebih mudah untuk kerjasama sama orang luar yang pernah kerja bareng dong. Benar-benar. Oke, teman-teman, saya rasa sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan. Saya rasa saya harus udahin dulu. Waktu juga yang akan memisahkan kita ya. Sebenarnya kalau tanya tuh pasti banyak banget yang masih mau tanya dan masih banyak yang benar-benar penasaran dan pengen tahu lebih banyak lagi. Nah, thank you bro. Soalnya udah sempetin hari ini untuk sharing di sini. Saya benar-benar happy banget. Akhirnya apa yang saya pengenkan terrealisasi dan ini benar-benar banyak orang juga mendengar bagaimana life journey-nya Bro Mulyono di sini dan bagaimana value-value yang sudah dia tanamkan ke diri dia sendiri dan dia dapatkan dan dia bisa sharingkan ke sekeliling seperti yang tadi Bro Mulyono ngomong, kalau misalnya ya untuk menduplikasi itu menjadi dampak bagi orang lain juga, benar nggak? Jadi good untuk lu sendiri is good, tapi kalau bisanya untuk ke orang juga mereka bisa berdampak dan mereka bisa ketularan value-value positifnya kan itu benar-benar lebih bagus lagi ya, benar ya. Nah, thank you banget so much, bro. Thank you. Oke. Nah, ini saya mau undang Ibu Ketigo sebagai selaku pemilik agensi dari Prime Agency untuk menyampaikan satu kata, dua patah kata ya. Siap. Iya, Tere. Aduh, internetnya kurang bagus ini. Thank you banget, Mulyono. Oh, ternyata last name-nya Mulyono Su, bukan Ma ya. Thank you banget. Ini anak muda yang sangat luar biasa dengan menanamkan belajar di Alibaba. Ternyata banyak sekali value-value yang bisa diterapkan dalam kehidupan ya. Kita dengerinnya aja nggak bosen-bosen ini. Attitude-nya Alibaba, apa slogannya itu yang sangat luar biasa ya, slogannya yang tadi digambarkan di mana t-shirt, dalam t-shirt itu Alibaba apa tadi, if not now and then when, if not me then who, iya kan? So intinya berarti kitalah yang harus melakukan, kita yang harus menyelesaikan. Benar nggak sih seperti itu yang saya tangkep ya? Dan thank you banget. Memang kita dunia ini selalu berubah. Yang tua aja perlu berubah, apalagi yang muda. Tidak ada kata perkataan tetap stay seperti sekarang. Jadi kita memang perlu siap menghadapi dan antisipasi menghadapi perubahan ini. Yang saya sangat bagus ini tadi note, yaitu kerjakan apa yang perlu dikerjakan dalam 1 tahun ke depan dan mimpikan
3 tahun ke depan kita mau seperti apa. Ya, thank you banget Mulyono, sangat luar biasa. Thank you. Sama-sama. Thank you, Bu. Thank you, Tere. Oke, sama-sama. Ya, sama teman-teman. Semoga yang ikut sesi webinar hari ini tidak ada yang sia-sia, mendapat banyak value juga dari Mulyono, karena selain sebagai seorang sosok family man yang sangat-sangat good banget, seorang teman yang sangat baik banget, juga seorang anak yang luar biasa berbakti terhadap orang tua, dan juga sukses karirnya juga sukses gitu, seorang pebisnis juga. Jadi teman-teman di sini semoga yang kita dapatkan hari ini value-value good-nya itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita, di dalam keluarga dan hubungan relasi kita, di dalam family kita sendiri juga, di dalam dengan pasangan, dengan tim, dengan karyawan, itu semua kita bisa pakai ya, karena memang yang paling penting itu adalah attitude dan value apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Oke, teman-teman semua, sekarang kita berikan tepuk tangan, aplaus buat Mulyono. Yeay, sudah menjauhkan waktu, akhirnya tersampaikan apa yang aku mau. Udah mintanya udah dari dari berapa bulan ya, Oh ya? Thank you, Tere. Ya, sama-sama. Aku benar happy banget loh hari ini kamu bisa sharing di sini dan kita semua bisa dapat banyak hal. Oke, thank you, bro. Thank you. Mulyono, luar biasa. Thank you. See you all. Bye. Oke, udah live ya dia ya? Nggak difoto ya, Ter? Oh ya, lupa. Ya ampun, lupa. Sebentar. Coba saya minta join lagi ya buat foto ya. Oke. Mulyono Shoe. Bro, lupa foto. Bisa masuk lagi nggak? Lupa foto kita, kenang-kenangan. Iya, masuk lagi ya. Oke, thank you. Bentar ya, Ciketi lagi masuk. Lupa sampai saking serunya. Mana Tonicho? Buka. Tonicho. Nggak ada suara. Terima kasih kepada attendees semua yang sudah hadir hari ini juga. Semoga dapat banyak hal ya. Tidak sia-sia kita ikut sesi webinar hari ini. Intinya cuma satu, attitude sangat luar biasa. Dan respect is other